السماوات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخواني رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita untuk terus memuji Allah di atas segala macam kekuasaan dan keperkasaan. Semakin banyak kita memuji Allah, akan semakin terasa akan kekuasaan dan keperkasaan Allah yang telah dihamparkannya di alam jagat raya. Dan sebaliknya semakin banyak kita memuji Allah, semakin dapat kita rasakan betapa kita satu seorang hamba yang banyak memiliki kekurangan, kealpaan, ketidaksempurnaan, sehingga dengan menyadari hal tersebut kita akan semakin tunduk dan patuh pada setiap hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari banyak-banyak kita untuk tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakinlah Allah akan menambahi kenikmatan yang lebih banyak dari apa yang kita miliki sekarang. Tapi kalau kita kufur, tidak mau mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan itu tadi, maka kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah itu terlalu sakit, sadis dan demikian mengerikannya diberikan kepada orang-orang yang tidak mau mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kita. Selanjutnya mari banyak-banyak kita terus-menerus meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah. Semakin banyak kita meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah, semakin banyak pula kita mempersiapkan modal kita, persiapan kita dalam rangka menghadapi alam kubur. Di sana kita akan bertemu dan diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan ketika nanti kita berada di yaumul akhir di persidangan Allah dengan persidangan yang seadil-adilnya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kebangkitan nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu dari hadapan kita. Ramadan sudah pergi meninggalkan kita dengan membawa seluruh dosa-dosa kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan kita mampu menahan hawa nafsu. Selama bulan Ramadan kita mampu menahan lapar yang melilit perut kita. Walaupun makanan ada di sekitar kita, di hadapan kita. Di bulan Ramadan kita mampu menahan rasa haus yang melahap pada diri kita. Walaupun minuman segar ada di hadapan kita masing-masing. Pada bulan Ramadan kita mampu menahan amarah dan emosi kita. Walaupun kesempatan untuk melampiaskan kemarahan tersebut terbuka lebar di hadapan kita. Pada bulan Ramadan kita banyak melakukan ibadah-ibadah, termasuk dalamnya adalah ibadah qiyamul lail. Mulai dari kita melaksanakan sholat isya berjamaah, mendengarkan kajian-kajian ilmu. Karena memang kata Rasulullah, sejenak seorang hamba yang duduk di dalam majelis taklim
mendengarkan kajian atau memberikan kajian, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada 100 rakaat melaksanakan sholat sunnah, kata Rasulullah. Kita melakukan sholat witir berjamaah, sholat tarawih berjamaah, melakukan tahajud baik di rumah maupun di masjid, melakukan sholat subuh berjamaah, melakukan sholat isra atau sholat duha atau sholat sunnah yang sudah dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Ramadan ini kita juga sudah banyak melakukan penyantunan anak-anak yatim piatu dan orang-orang miskin. Satu bentuk pengamalan ayat pada surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, kata Allah. Ketika kita memberikan penyantunan tersebut niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terhindar dari cap yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mau memberikan sebagian rezekinya kepada anak yatim dan yatim piatu serta orang-orang miskin. Kita terhindar dari cap orang-orang yang mendustakan dan menipu agama. Banyak di kalangan umat Islam memiliki harta, memiliki segala macam apa yang dia miliki, melaksanakan segala macam rukun Islam, tapi tak mau berbagi dengan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Itulah disebut orang-orang yang berdusta dan menipu agama, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan kita ada melaksanakan tadarus ayat demi ayat, surah demi surah, juz demi juz kita baca bersama dengan mempelajari maknanya, dan mempelajari bagaimana cara membaca dan segala macam ilmu tajwid yang terdapat di dalam. Kata Rasulullah, satu ayat, satu huruf yang kita baca ketika kita baca Al-Quran, Allah kalikan 10 kali. Apalagi membacanya di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan 1000 kali apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan, kalau kita hitung-hitung, ibadah kita melesat sampai ke langit ketujuh, bahkan sampai menggoyangkan arah. Intinya pelaksanaan ibadah yang kita lakukan tersebut adalah dalam rangka mempersiapkan diri kita ketika kita nanti berada di alam kubur. Yang namanya alam kubur, alam yang sangat gelap, alam yang menakutkan, alam yang mencegah, alam yang sangat ditakuti oleh semua orang. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada kita. Bagaimana kita tidak sendirian di dalam kubur? Bagaimana kita agar tidak sendiri dan gelap di dalam kubur? Rasulullah mengatakan, dalam kubur tersebut ada sesuatu yang sangat gelap dan menakutkan, tapi temanmu adalah sedekah yang pernah kau berikan ketika kau berada di alam kubur yang cukup gelap. Bacaan Al-Quran adalah bacaan yang menerangi kuburmu ketika kau berada di alam kubur tersebut, dan yang menjawab pertanyaan atau interogasi dari malaikat mungkar dan nakir adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita melaksanakan aktivitas amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niat dan ikhlas kepada Allah. Namun siapa disangka setelah berakhirnya bulan Ramadan, aktivitas amal ibadah berbalik 180 derajat. Kemaksiatan yang sempat libur kembali dilakukan oleh sebagian orang. Lidah mulai kotor dengan ucapan-ucapan menceritakan aib dan kesalahan orang lain.
lidahnya mulai kotor dengan memfitnah orang lain, mengejek orang lain. Lidahnya mulai kotor karena menggunjing orang lain. Pada bulan Syawal ini, yang tadinya kita sudah berzikir kepada Allah, melembutkan hati kita. Pada bulan Syawal ini, banyak hatinya mulai mengeras karena tidak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya mengeras karena memang dia tidak ingat lagi apa yang sudah diamalkannya ketika dia pada bulan Ramadan. Al-Quran yang dibaca yang tadinya penuh dengan kebersihan, ketika Ramadan sudah berakhir, Al-Quran mulai berdebu karena tidak lagi dibaca oleh. Masjid yang tadinya akrab dengan dirinya, dia datang ke 5 waktu ketika bulan Syawal, menjelang berakhirnya bulan Ramadan, dia sangat jauh dari masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya seorang muslim, seorang muslimah lebih istiqomah dalam melaksanakan amal-amal selama kita bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang pergi membawa semua dosa-dosa kita. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala macam apa yang pernah kita lakukan. Selanjutnya ada yang harus kita bersihkan kembali. Setelah kita membersihkan, Allah membersihkan seluruh dosa-dosa kita, ada yang masih kita harus bersihkan, yaitu dosa kita kepada sesama manusia. Lidah kita terkadang sering menggunjing orang lain. Mata kita terkadang dengan pandangan-pandangan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. Sehingga kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik dari orang lain. Lidah kita mengucapkan perkataan yang tidak baik kepada orang lain. Tangan kita selalu mengambil hak milik orang lain. Tapi kita terkadang bisa menzalimi orang lain. Yang namanya kehidupan, dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga dan segala macam, ada dosa baik yang kita sengaja maupun sikap yang tidak kita sengaja. Pada bulan Syawal ini Allah memberikan cukup lama waktu 1 bulan dalam rangka menjalin silaturahmi di antara kita, agar kita mampu saling bermaaf-maafan, saling membuat diri kita menjadi orang-orang yang dimaafkan oleh tetangga kita, oleh orang tua kita, oleh saudara kandung kita, oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berjabat tangan Rasulullah mengatakan, berjabat tangan di antara seorang hamba dengan hamba berikutnya, antara kedua hamba tersebut bergugurlah dosa antara kedua orang tersebut. Maka mari kita jalin silaturahim, persaudaraan kita selama bulan Syawal dan seluruh bulan-bulan berikutnya, agar terbina ukhuwah Islamiyah sama kita dan orang-orang yang beriman lainnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika takbir berkumandang semalam selesai maghrib di masjid kita,